ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan gelam dan awan. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan mingguan dalam Jemaat GKI Lahairoi Kamorojaya edisi Minggu 26 September 2021. Di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, yaitu dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama meminta pimpinan, tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara, menjaga kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di saat ini kami masih diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk menikmati hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami dapat menikmati hari ini, hidup di hari ini lagi, itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan kami baca dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Sebelumnya ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus menolong kami, memberkati hati dan pikiran kami supaya firman yang akan disampaikan di saat ini memberikan pemahaman rohani tetapi juga menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami diberkati tetapi juga kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ini doa kami. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Perikop pembacaan yaitu berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di siang hari ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan, tema yang akan menjadi pokok renungan bagi kita yaitu pegang teguh pengharapan pada Yesus. Pegang teguh pengharapanmu pada Yesus. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini tentang berpegang teguh pada pengharapan. Setiap kita memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita punya tujuan hidup, kita punya pengharapan, kita punya fokus yang akan kita jalankan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu akan dijalankan berdasarkan apa yang menjadi tekad dari kehidupan kita. Dan pengharapan itu kita jalankan berdasarkan apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan firman Tuhan di saat ini berbicara tentang pegang teguh pengharapanmu pada Yesus. Yesus sebagai sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Yesus menjadi pokok percaya dari setiap orang Kristen. Dan Yesus adalah bagian di mana setiap orang Kristen memiliki satu titik kepercayaan yang utuh tentang siapa itu Yesus. Nah, oleh karena itu, ketika kita berpegang teguh pada pengharapan itu, yaitu Yesus sebagai tolak ukur dari setiap kepercayaan, tetapi juga dari setiap aktivitas hidup manusia. Nah, orang Kristen dituntut untuk harus bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kalau kita baca firman Tuhan di saat ini yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani, dia memberikan contoh tentang Abraham. Abraham dijanjikan oleh Tuhan untuk memperoleh berkat. Abraham dijanjikan untuk memperoleh apa yang menjadi bagian Abraham. Berkat yang luar biasa yang diterima oleh Abraham, tetapi juga ada berkat lain. Dia menjadi berkat untuk banyak bangsa, untuk keluarganya, tetapi juga untuk banyak bangsa. Tetapi juga Abraham diberkati dengan berbagai kekayaan yang luar biasa. Oleh karena itu, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya bahwa dalam pengharapan ini ada penantian yang panjang. Setiap orang Kristen dituntut untuk bisa bersabar dalam janji Tuhan. Artinya bahwa setiap orang Kristen menanti janji itu harus ada kesabaran yang tulus. Dia harus bisa bersabar dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia mencari sesuatu atau menuntut sesuatu atau fokus pada tujuannya. Tujuan itu akan dia peroleh ketika dia dengan tenang, dengan tetap bersabar dan menanti janji Tuhan. Oleh karena itu, Abraham menjadi contoh dari bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Penulis surat Ibrani mengangkat Abraham oleh karena imannya yang luar biasa. Penulis Ibrani mengangkat Abraham karena Abraham adalah bapa orang percaya. Dan ini menjadi contoh bagi setiap orang percaya yang hidup di dunia zaman sekarang. Bahwa penantian itu dilakukan oleh Abraham. Dia harus dipanggil keluar dari Ur Kasdim, keluar dari tanah kelahiran, dari keluarga. Dia harus keluar dari situ. Dia meninggalkan zona nyaman. Dia meninggalkan zona nyaman yang sebenarnya dia punya segala sesuatu. Dia punya orang tua, dia punya keluarga, di mana dia lahir di situ, tetapi Tuhan bilang keluar. Keluar dari situ, tinggalkan rumah bapamu, keluarga, sanak saudaramu, keluar dari situ karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan untuk Abraham dan keluarganya. Kemudian Abraham mulai keluar dari Ur Kasdim, kemudian dia menempuh perjalanan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu kemana harus dia pergi. Tetapi dia menanti janji Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, dia keluar dan dia berjalan ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, ini menjadi satu pengajaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Bahwa setiap orang Kristen hidup berpengharapan pada Yesus itu menuntut untuk kita memiliki iman yang
sungguh di dalam Tuhan. Bahwa ketika kita disuruh untuk keluar, pergi, dan berlaku seperti yang Tuhan tunjukkan, maka itu menandakan bahwa orang tersebut pertama dia taat pada perintah Tuhan. Dia tahu bahwa ada berkat, ada janji yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Menurut Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu yang ditujukan di sini adalah Yesus. Yesus sebagai harapan bagi setiap orang percaya. Dikatakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sauh yang aman dan kuat bagi jiwa. Artinya bahwa Yesus adalah satu sandaran dari setiap orang percaya. Yesus ini menjadi sauh untuk berlabuh setiap orang percaya. Nah, kalau kita belajar dari pelajaran tentang perkapalan. Kapal itu besar, tetapi dia punya jangkar yang kecil. Jangkar ini mampu untuk menahan kapal yang besar. Ada arus, tetapi jangkar ini mampu untuk menahan kapal yang besar. Demikian juga dengan Yesus. Dia mampu untuk membuat segala sesuatu yang dijalani oleh kehidupan manusia, dia mampu untuk memberikan jalan keluar bagi kehidupan manusia. Bahwa dalam persoalan hidup manusia, dalam tantangan hidup manusia, permasalahan yang dijalankan oleh setiap orang Kristen, ketika bersandar pada Tuhan, maka Tuhan Yesus menjadi sauh yang kuat. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, tetapi juga memberikan rasa nyaman. Di dalam Yesus seseorang merasa nyaman. Di dalam Yesus seseorang merasa damai sejahtera. Walaupun dia berjalan dalam berbagai persoalan hidup. Nah, orang Kristen ini tidak akan terlepas dari persoalan hidup. Akan berjalan dalam berbagai tantangan hidup. Mungkin masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pendidikan, masalah dalam segala sesuatu yang kita jalankan. Tetapi ketika kita bersandar pada Yesus sebagai sauh yang kuat itu, dia akan memberikan rasa nyaman bagi jiwa. Walaupun kita berada dalam permasalahan, mungkin kita menetaskan air mata, putus asa, kecewa dengan segala persoalan hidup. Tetapi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita adalah Yesus. Oleh karena itu, mari kita hidup bersandar pada Tuhan. Karena di ayat yang ke-20 di situ dikatakan bahwa di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Artinya bahwa Yesus telah masuk sebagai perintis yang membuka jalan. Dia mempunyai pengharapan, dia berpengharapan, tetapi juga dia yang memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan di saat ini. Jemaat di Ibrani dinasihati oleh penulis surat Ibrani bahwa jangan sampai iman itu goyah, jangan sampai keluar dari pengajaran firman Tuhan, jangan keluar dari pengajaran Injil yang sudah disampaikan oleh para rasul. Tetapi yang diinginkan adalah supaya semua orang masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Artinya bahwa setiap orang Kristen harus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Karena pengharapan ini dia berjalan sampai pada akhirnya. Pada waktunya, pada saatnya, segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, segala sesuatu yang menjadi pengharapan kepada Tuhan, janji Tuhan itu akan ditepati oleh Tuhan pada waktunya. Dari kita adalah bagaimana kita menanti janji itu dengan bersabar. Bagaimana dari kita menanti janji itu dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Menanti janji Tuhan dengan tetap berdoa, mengucap syukur, menanti dengan sabar, dan tetap bertanggung jawab untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup berpegang teguh pada pengharapan kita. Pengharapan kita adalah Yesus.
Pengharapan kita adalah Yesus yang telah menebus hidup kita. Dia memberikan penebusan, Dia memberikan pembebasan, memberikan keselamatan dan pemulihan untuk setiap dosa manusia, tetapi juga maut. Itu sudah diputuskan oleh Tuhan. Dan sekarang tugas tanggung jawab setiap orang Kristen adalah mari kita tetap berpegang pada Sauh. Sauh yaitu Yesus. Kita berpengharapan pada Yesus. Segala persoalan hidup kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita sandarkan Sauh Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bersandar, kita berpaut pada Tuhan, kita bersekutu dan kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita menjadi kuat. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita nyaman di dalam Tuhan. Nyaman di dalam Tuhan walaupun berbagai persoalan hidup ada di tengah-tengah kita. Tetapi bersama dengan Yesus, Yesus memberikan damai sejahtera, nyaman, kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalani hidup sebagai orang percaya. Dari bagian firman Tuhan di saat ini, kiranya kita diberkati, tetapi juga kita dapat memberikan hidup sebagai kekristenan kita dalam hidup tiap-tiap hari. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita memegang Tuhan sebagai satu-satunya Sauh yang tidak bisa menghanyutkan kita. Kemana kita pergi, dimanapun kita berada, mari kita labuhkan Sauh itu. Sauh Yesus itu sebagai Sauh, supaya kita tidak hanyut dengan situasi dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan di saat ini. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Kami dapat belajar untuk berpegang teguh pada pengharapan di dalam Yesus. Kami bersyukur biarlah Tuhan Engkau menolong kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat terus berpengharapan pada Tuhan, berpengharapan pada Yesus sebagai Sauh yang memberikan kekuatan tetapi juga kenyamanan bagi kami sebagai orang percaya. Walaupun banyak persoalan, masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya kami berada di dalam Tuhan, maka kekuatan, kemampuan dianugerahkan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sekalian, jemaat-Mu dalam sepanjang kehidupan kerja, tetapi juga aktivitas, apapun yang dikerjakan, kami percaya kami ada dalam pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Ini doa, ungkapan syukur dan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan mingguan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan shalom untuk kita semua. Ku pandang wajah-Mu dan berseru